Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Asepedia. Hari ini kita masuk ke pembahasan hukum Gauss. S-nya double ya. Hukum Gauss. Baik. Nah, apa sih yang akan dipelajari di sini? Yang pertama tentang flux medan listrik. Kemarin kan udah belajar medan listriknya ya. Sekarang fluxnya. Yang kedua, hukum Gauss itu sendiri. Kemudian kita akan mengkaitkan bagaimana hubungan hukum Gauss dan hukum Coulomb. Kemudian kita akan melihat aplikasi hukum Gauss untuk batang silinder, kemudian bidang datar dan simetri bola ya. Silinder kan kemarin udah dipelajari ya, pakai hukum Coulomb yang integral-integral itu. Nah, sekarang kita menggunakan aplikasi hukum Gauss. Nah, kita bicara mengenai flux medan listrik sendiri. Nah, ini misalkan kita punya sebuah balon, kemudian kita tusuk-tusukkan. Nah, yang ini, yang panah-panah ini merupakan medan listriknya, yang luasan yang ditusuknya itu merupakan luasannya, kita sebut dengan A ya. Jadi ada permukaan tertutup yang kita sebut dengan luasannya A, kemudian berada dia di daerah bermedan listrik. Jadi kena tuh medan listrik ya. Kemudian kita bagi-bagi yang luasnya A ini, seluruhnya A ini kita bagi-bagi sesuai dengan medan listriknya ya. Kita sebut dengan delta A yang kecil-kecil nih, kotak-kotak ini ya. Jadi setiap satu tusukan itu kotak kecil dan seterusnya. Ya, sehingga kalau keseluruhan fluxnya merupakan flux didefinisikan sebagai perkalian antara medan listrik dengan luasannya ya. Setiap satu medan listrik nih dikali dengan luasannya, yang medan listrik ini dikali dengan luasannya dan seterusnya ya. Nah, ini kan ada banyak medan listrik nih, kemudian ada banyak luasan juga masing-masing ya. Kalau ditotalkan seluruhnya, maka kita bisa menggunakan flux sama dengan sigma E dot dA gitu ya, atau menggunakan kaidah integral ya. Jadi flux sama dengan integral tertutup E dot dA ya. Nah, ini flux ya, simbol dari flux. Kemudian E itu medan listrik, A itu merupakan luasan yang ditembus oleh medan listrik ya. Ini flux. Masuk ke hukum Gauss. Nah, hukum Gauss berbicara bahwa jumlah flux medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup gitu ya, permukaannya harus tertutup, itu sebanding dengan jumlah muatan yang ada di dalam permukaan tersebut ya. Atau kita bisa simbolkan flux sama dengan jumlah muatan tertutupnya ya. Flux sama dengan jumlah muatan tertutupnya. Ini epsilon 0 tuh permitivitas ruang vakumnya ya, tempat si muatan itu berada. Nah, tadi kita tahu bahwa flux merupakan integral tertutup E dot dA, sehingga persamaannya bisa diganti seperti ini ya. Epsilon 0 integral tertutup E dot dA sama dengan Qn close ya. Qn close tuh ini ENC tuh enclose. Enclose itu merupakan yang ditutupi oleh permukaan Gauss. Jadi permukaan Gauss itu permukaan hayal ya. Nah, permukaan tertutup di sini disebut permukaan Gauss. Contoh nih, ada 3 muatan plastik yang bermuatan dan 1 buah koin netral. Koin netral tidak bermuatan ya. Nah, masing-masing Q1-nya 3,1 nanocoulomb, Q2-nya negatif 5,9 nanocoulomb, dan Q3-nya negatif 3,1 nanocoulomb. Tentukan jumlah flux yang menembus permukaan 1, permukaan S1 dan permukaan S2. Kita lihat permukaan S1 nih, permukaan S1 tuh yang ini. Nah, ini yang melingkupinya. Maka muatan yang dilingkupinya ada Q1, ada koin. Kebetulan koin tidak bermuatan. Sehingga persamaan hukum Gauss-nya epsilon 0 dikali flux untuk luasan 1 itu sama dengan Qn close. Qn close-nya siapa aja Pak? Di sini lihat. Nah, yang dilingkupinya hanya Q1 aja. Berarti Q1 ya, karena koinnya netral ya. Jadi epsilon 0 kali flux
luas permukaan 1 sama dengan Q1, sehingga fluxnya Q1 per epsilon 0. Kita tahu nilai epsilon 0 adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, maka kita dapat nih flux untuk luas permukaan 1. Oke, kita lihat lagi sekarang luas permukaan 2 yang mana nih? Yang ini nih. Oh, luas permukaan 2 yang ini, berarti ada Q1, Q2, dan Q3. Maka Q enclosed-nya ada Q1, Q2, dan Q3 ya. Tanda negatifnya diikut sertakan ya tadi ya, karena yang ini nih ya. Tanda negatifnya diikut sertakan sehingga kita peroleh negatif 670 Newton meter kuadrat per kolom. Ini flux untuk luasan yang kedua. Jadi yang terpenting di hukum Gauss adalah membuat dulu permukaan Gauss-nya yang mana, kemudian lihat muatan yang di dalam permukaan tersebut. Fokus pada muatan yang di dalamnya saja. Oke, kita lihat sekarang hubungan hukum Gauss dan hukum Coulomb ya. Misalkan ada ini muatan positif. Muatan positif ini dia akan menghasilkan medan ke segala arah ya. Kayak lampu tuh cahayanya ke segala arah. Nah, sama ini medan listrik juga menghasilkan muatan listrik juga menghasilkan medan ke segala arah. Arahnya keluar. Nah, permukaan Gauss yang cocok gitu ya untuk melingkupi si medan listriknya tersebut adalah berbentuk permukaan bola ya. Jadi ini kita misalkan salah satu medannya ini, kemudian kita bikin salah satu luasan saja yang ini ya. Ini DA, ini E-nya. Kemudian jari-jari bolanya itu R ya. Ini permukaan hayalnya ya. Kita menerapkan hukum Gauss, epsilon 0 integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed gitu ya. Ini langsung diintegralkan aja, E kali A gitu ya, sama dengan yang dilingkupinya hanya Q aja, nggak ada muatan lain, berarti Q gitu ya. Jadi epsilon 0 E. Nah, karena luas permukaannya berbentuk bola, luas bola itu 4 pi R kuadrat ya. Sehingga persamaan E-nya kita peroleh 1/4 pi epsilon 0 Q dibagi R kuadrat gitu ya. Ini merupakan nilai K. Jadi sehingga E-nya sama dengan K Q per R kuadrat ya. Dari sini kita dapat menyimpulkan persamaan ini sama dengan persamaan Coulomb ya. Jadi hukum Gauss dapat digunakan gitu ya untuk menghitung medan listrik gitu ya, selain dengan menggunakan cara Coulomb ya. Alternatif lain ya. Kita lihat. Nah, kita lihat untuk batang panjang tahingga. Waktu kemarin kan udah ada ya di video untuk batang tahingga bisektor tuh ya, udah tahu persamaannya. Nah, kalau batang tahingga gini ya, ini positif semua nih, maka medannya ke segala arah tapi yang mendatar gitu ya, dia nggak ada yang komponen vertikalnya ya, jadi mendatar. Nah, mendatar ini yang cocok apa kira-kira? Kan mendatarnya ke segala arah tuh, yang cocok adalah silinder ya. Maka permukaan Gaussnya kita buat silinder. Nah, tapi luasannya hanya yang selimutnya aja, yang atas sama bawah silinder nggak ada medan yang menembusnya ya. Nah, kemudian kita buat istilah baru yaitu rapat muatan. Rapat muatan tuh banyaknya muatan per dimensinya. Kalau di sini panjang ya, jadi lambda sama dengan Q per L, banyaknya muatan per satuan panjang gitu ya. Ini panjang silindernya kita anggap L gitu ya. Maka menggunakan hukum Gauss gitu ya, epsilon 0 integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed. Muatan yang dulu punya Q-nya kita ganti lambda kali L gitu ya. Ini diintegralkan E kali A, kemudian luasnya kita fokus ke selimut Gauss, selimut silindernya ini. Luas permukaan silinder adalah keliling lingkarannya, keliling itu 2 pi R dikali ketinggiannya ya. Kali ketinggiannya 2 pi R kali L gitu ya, sama. L-nya bisa dicoret gitu ya, sehingga persamaannya E sama dengan lambda dibagi 2 pi epsilon 0 dikali R ya. Kita kali 2, yang atas kali 2, atau persamaannya kita ubah seperti ini ya. 1/4 kok jadi 4? Bahkan di sini ada 2 nih. Kalau kita coret tetap 2 sama dengan ini ya. Jadi boleh penulisannya seperti ini ya.
Nah, yang ini kita ganti dengan K. Jadi 2K lambda dibagi R. Nah, persamaan ini sama. Coba kalian cek lagi ya. Persamaan medan listrik ini sama dengan cara hukum kolom. Tapi kan hukum kolom agak panjang ya. Kita menggunakan integral-integral. Nah, ini cukup simpel ya. Hanya beberapa baris ketemu medan listriknya untuk kawat panjang tahingga ya. Panjang tahingga ini apa sih Pak maksudnya Pak? Panjang kawatnya jauh lebih besar daripada titik yang kita tinjau. Bukan berarti panjang banget ya. Misalkan nggak bisa dihitung, bukan. Tapi misalkan panjangnya 100 atau 1 meter lah katakanlah ya. Yang ditinjaunya hanya 5 mm atau 10 mm, itu kan timpang ya. Jadi panjangnya dianggap sebagai panjang tahingga ya. Seperti itu panjang tahingga tuh ya. Misalkan semut yang berada di lantai keramik, satu keramik tuh. Nah, dia menganggap bahwa si keramik itu luasannya tahingga. Nah, itu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang simetri bidang datar. Nah, kalau ada bidang datar gitu ya. Nah, maka ini kita perkenalkan istilah baru, rapat muatan per satuan luas. Kita sebut dengan sigma. Kalau tadi rapat muatan persatuan panjang, ini rapat muatan persatuan luas. Kita simbolnya dengan sigma. Nah, ini ada rapat muatan nih. Nah, sama seperti tadi, maka kalau ini hanya ke samping kiri atau samping kanan saja medan listriknya. Ke arah sana nggak ada, ke arah sini juga nggak ada, atas juga nggak ada, bawah juga nggak ada gitu ya. Hanya ke kanan ataupun ke kiri saja gitu ya. Maka luasan atau permukaan Gauss yang cocok itu kotak ya. Sebenarnya boleh kotak atau silinder juga ya, boleh, tapi luasannya berbentuk yang ini aja fokusnya ya, yang ditembus oleh medan listriknya yang tegak lurusnya ya. Maka fluxnya atau hukum Gaussnya kita tulis epsilon 0 integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclosed. Nah, ini Gaussnya ada dua ya, sebelah kiri yang menembus luasan kiri ini, yang ini, kemudian yang menembus luasan kanan gitu ya. Jadi kita plus 2 sama dengan Q. Kita integralkan jadi E kali A, ini juga integralkan E kali A. Q-nya kita ubah, Q-nya adalah sigma dikali A ya. A-nya kita bisa coret, maka 2 epsilon 0 dikali E sama dengan sigma. E-nya kita peroleh sigma dibagi 2 epsilon 0 ya. Nah, ini bentuknya sama enggak Pak dengan yang kemarin tuh, yang cakram untuk luasan tahingga gitu ya. Nah, kita ubah nih, dikali 2pi kali 2pi, sehingga ini persamaannya seperti ini. Ini 2pi kali sigma ya. Ini merupakan nilai K, sehingga nilai E-nya sama dengan 2K kali V kali sigma. Persamaan ini sama dengan persamaan yang menggunakan gaya kolom ya. Kalau sebelumnya kita harus pakai deret binomial dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau ini agak simple gitu ya penurunannya ya. Jadi hukum Gauss kelebihannya dia bisa untuk muatan-muatan yang kontinu lebih mudah, tapi untuk muatan titik hukum kolom bisa digunakan. Oke, mudah-mudahan paham untuk konsep dasar hukum Gauss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.